Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fidila Ahmad, NPM 254111053 dari kelas Manajemen 25CX. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis dengan judul FGD, Focus Group Discussion. Pengertian FGD. FGD adalah metode diskusi kelompok terstruktur yang melibatkan 6-12 peserta dipandu moderator terlatih untuk mengumpulkan data kualitatif. Diskusi difokuskan pada topik spesifik dengan pertanyaan terbuka yang dirancang sistematis untuk menggali informasi mendalam dari peserta. Pentingnya FGD. FGD sangat penting dalam menggali pendapat, persepsi, dan pengalaman peserta secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti memahami alasan dibalik sikap dan perilaku, mengungkap isu tersembunyi, serta mendapatkan insight yang tidak muncul dari metode survei untuk wawancara individual. Peranan FGD. FGD berperan krusial dalam riset sosial untuk memahami fenomena masyarakat dalam pendidikan, untuk evaluasi kurikulum, dalam pengembangan produk untuk mengetahui kebutuhan konsumen, serta dalam evaluasi kebijakan untuk mengukur dampak dan efektivitas program pemerintah. Tujuan pelaksanaan FGD, menggali sudut pandang beragam. FGD memungkinkan peneliti mengumpulkan berbagai perspektif dari peserta dan latar belakang berbeda. Setiap peserta membawa pengalaman, pengetahuan, dan pandangan unik yang memperkaya data penelitian secara signifikan. Yang kedua, memahami dinamika sosial. Melalui FGD, penelitian dapat mengamati bagaimana peserta berinteraksi, saling mempengaruhi pendapat, dan membentuk konsensus. Dinamika ini mengungkap norma sosial, hierarki kelompok, dan proses pengambilan keputusan kolektif. Yang ketiga, mendapatkan insight unik. FGD menghasilkan temuan yang tidak muncul dari metode individual. Diskusi kelompok memicu ide-ide baru, mengungkap isu tersembunyi, dan memberikan pemahaman mendalam tentang motivasi serta kebutuhan yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Komponen utama dalam FGD. Yang pertama ada moderator. Moderator adalah pemimpin diskusi yang bertugas memadu jalan FGD secara objektif dan netral. Keterampilan yang harus dimiliki: komunikasi efektif, kemampuan mendengar aktif, pengelolaan waktu, dan teknik probing. Moderator memastikan partisipasi merata, mengelola konflik, dan menjaga fokus diskusi pada topik utama. Kemudian yang kedua ada notulen. Notulen memiliki fungsi penting dalam pencatatan hasil diskusi secara sistematis dan akurat. Sistem notulen meliputi merekam percakapan, mencatat poin-poin kunci, mendokumentasikan dinamika kelompok, dan menyusun transkrip. Notulen harus mampu menangkap esensi diskusi tanpa mengganggu jalannya FGD. Yang ketiga ada peserta FGD. Peserta adalah sumber data utama dalam FGD dengan jumlah ideal 6-12 orang. Kriteria pemilihan: representatif terhadap populasi, memiliki pengalaman relevan dengan topik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan berlatar belakang untuk perspektif yang kaya. Peserta harus berperan aktif menyampaikan pendapat dan pengalaman. Kemudian yang keempat ada observer. Bertugas mengamati dinamika diskusi tanpa berpartisipasi aktif. Memanfaatkan keberadaan observer, memberikan perspektif tambahan, mencatat bahasa tubuh dan interaktif nonverbal, serta membantu validasi hasil. Observer harus menjaga jarak agar tidak mempengaruhi kealamian diskusi peserta. Keunggulan metode FGD. Yang pertama ada insight kaya dari interaksi. FGD menghasilkan data yang kaya dan mendalam melalui interaksi dinamis antara peserta. Diskusi kelompok memungkinkan munculnya perspektif beragam yang saling melengkapi. Peserta dapat merespons, mengklarifikasi, dan mengembangkan pendapat satu sama lain secara real time. Kemudian yang kedua, ada memicu ide dan diskusi kreatif. Interaksi kelompok dalam FGD menciptakan efek snowball yang memicu ide-ide kreatif. Pendapat satu peserta dapat menginspirasi peserta lain untuk berpikir lebih jauh. Brainstorming kolektif menghasilkan solusi inovatif yang tidak muncul dalam wawancara individual atau survei. Yang ketiga ada fleksibel untuk berbagai tujuan.
Metode FGD sangat adaptif dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks riset. Cocok untuk eksplorasi awal, pengembangan produk, evaluasi program, hingga validasi hipotesis. Panduan diskusi dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan perspektif penelitian tanpa kehilangan struktur. Kemudian yang keempat, memperlihatkan dinamika sosial. FGD mengungkap bagaimana individu berinteraksi dan membentuk opini dalam konteks sosial. Peneliti dapat mengamati proses pembentukan konsensus, perbedaan pendapat, dan pengaruh sosial secara langsung. Hal ini memberikan pemahaman mendalam tentang norma dan nilai kelompok.